Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membawakan sebuah materi tentang cerpen. Dari sini Ibu akan bertanya, cerpen itu apa? Dan di sini Ibu akan menjelaskan cerpen itu seperti apa. Merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Cerita pendek mempunyai kata yang kurang lebih dari 10 kata atau kurang dari 10 halaman saja. Itu ciri-ciri cerpen. Ada berapa ciri-ciri cerpen? Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu ciri-ciri cerpen. Nah, jadi ciri-ciri cerpen itu ada 10 ciri-ciri cerpen. Itu satu, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Dua, sebuah cerpen memiliki jumlah karya kata yang tidak lebih dari 10 kata. Tiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Empat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. 5. Tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. 6. Pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. 7. Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. 8. Biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan. 9. Memiliki alur cerita tunggal dari lurus. 10. Penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Fungsi sastra dalam cerpen. Fungsi sastra dalam cerpen dibagi dalam 5 golongan, yaitu fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira serta menghibur para penikmat atau pembaca. 2. Fungsi didaktik, yaitu mengarahkan dan mendidik para penikmat atau pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikannya yang terkandung di dalamnya. 3. Fungsi estetis, yaitu memberikan keindahan bagi para penikmat atau para pembacanya. 4. Fungsi moralitas, yaitu fungsi yang mengandung nilai moral sehingga para penikmat atau pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Yang kelima, fungsi religiositas, yaitu mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para penikmatnya atau pembacanya. Terus cerpen abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian bagian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab atau akibat. Evaluasi, yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang terjadi tersebut. Resolusi, pada bagian resolusi pengarang yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Koda, pada bagian koda terdapat nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Unsur intrinsik cerpen, unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Tema adalah sebuah gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita sebuah cerpen. Tema biasanya dapat langsung terlihat jelas di dalam cerita atau tersurat dan tidak langsung, di mana si pembaca harus teliti dan dapat menyimpulkan sendiri atau tersirat. 2. Alur atau plot. Jalan dari sebuah kisah cerita merupakan karya sastra. Secara garis besar, alur merupakan urutan tahapan jalannya cerita, antara lain perkenalan,
muncul konflik atau suatu permasalahan, peningkatan konflik, puncak konflik atau klimaks, penurunan konflik atau selesaian.